Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sumi sebelumnya perkenalkan nama saya Regia Maulia Sendaya. Perkenalkan nama saya Putri Aulia Maulida. Saya Prasetyo Purnama. Saya Fauzia Nurafni. Nah, di sini kami membuat aplikasi pendaftaran les berenang dengan nama SwimIs. Nah, SwimIs itu sendiri adalah website les berenang untuk memudahkan peserta untuk mendaftarkan kelas dan juga untuk adminnya itu penjadwalan. Nah, website ini memiliki landing page dengan fitur utama, yaitu ada beranda. Beranda ini berisi informasi umum dari kelas yang tersedia. Kemudian ada jadwal yang menampilkan jadwal kegiatan sesuai kelas pilihan. Yang ketiga ada tentang yang berisi informasi tentang SwimIs beserta visi dan misi. Lalu ada kontak untuk informasi seperti email, nomor telepon, lokasi, dan jam operasional. Kemudian terdapat halaman login untuk admin dan juga user. Lalu sebagai admin, pengguna dapat login menggunakan akun default yaitu admin@example.com, kemudian passwordnya itu admin, dan akan diarahkan ke halaman dashboard. Lalu fitur admin meliputi statistik peserta dan kelas, grafik pendaftar, serta pengelolaan data user, jadwal, dan kelas. Admin dapat menambah, mengedit, melihat detail, atau menghapus data pendaftar, jadwal kegiatan, dan kelas, termasuk menentukan status buka dan tutup. Sebagai user, pengguna dapat login menggunakan email yang telah didaftarkan dengan password default berupa tanggal lahir. Setelah login, user dapat melihat informasi pribadi, jadwal les berenang sesuai kelas yang diambil, dan jadwal kelas lain yang tersedia. Lengkap dengan informasi seperti hari, jam, instruktur, kuota, dan harga. Nah, sekian penjelasan umum tentang aplikasi yang telah kami buat. Nah, langsung saja kita lihat demo tampilan aplikasinya dan penjelasan program-programnya.
Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian database yang meliputi migration, seeder, dan factory. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Aulia Maulida dari kelas 5B. Langsung saja kita lihat ke bagian database. Nah, di sini kan ada factory, migration, dan seeder. Untuk website kami ini tidak menggunakan factory dan seeder karena kita ingin menambahkan datanya itu langsung melalui website oleh pengguna, bukan secara otomatis. Jadi data yang masuk bisa disesuaikan langsung dengan kebutuhan pengguna tanpa perlu menambahkan data dummy. Tapi kecuali untuk bagian pembuatan akun admin, kita buatkan di bagian database ini. Adminnya sudah dibuatkan. Langsung saja kita lihat di bagian migration-nya. Yang pertama itu ada tabel user. Tabel user ini tabel digunakan untuk menyimpan data pengguna, baik itu admin maupun user. Nah, yang pertama itu di sini ada ID yang menggunakan UUID sebagai primary key agar setiap pengguna memiliki ID yang unik. Kemudian di sini ada kolom name dan ada email untuk menyimpan nama dan email pengguna dengan email yang bersifat unik. Kemudian di sini ada nomor telepon, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin yang bersifat opsional atau nullable. Jadi bisa disesuaikan kebutuhan pengguna mau diisi atau tidak. Kemudian di sini ada role dengan ininya user dan admin. Untuk defaultnya itu user, dan di sini menggunakan enum. Kemudian di sini ada status juga. Di sini juga sama menggunakan enum. Pada bagian status ini menunjukkan apakah pengguna sedang aktif atau tidak aktif. Dengan defaultnya itu aktif. Kemudian di sini ada timestamp, yaitu bersifat nullable. Dan di sini juga yang terakhir ada kolom password untuk menyimpan kata sandi. Lalu di sini ada remember token untuk fitur remember me, dan di sini ada timestamp untuk mencatat waktu pembuatan serta pembaruan data. Kemudian kita lihat tabel yang kedua, yaitu di sini ada tabel dengan nama tabel jadwal, di mana isinya itu ada ID jadwal. Di sini tabel ini menyimpan jadwal pelaksanaan kelas berenang. Nah, di sini ada ID jadwal menggunakan UUID juga sebagai primary key untuk unik, agar unik. Kemudian di sini ada tabel hari menggunakan enum, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian di sini ada kolom untuk waktu mulai dan waktu selesai yang menyimpan waktu mulai dan selesai kelas. Tabel ini memiliki kolom timestamp ini untuk mencatat waktu pembuatan dan pembaruan data secara otomatis. Lalu yang ketiga itu ada tabel swimming class. Nah, tabel yang ketiga ini digunakan untuk mencatat data kelas renang termasuk jadwal, kategori kelas, instruktur, dan kuota peserta. Nah, yang pertama itu di sini ada ID kelas, UUID sebagai primary key agar unik. Kemudian di sini ada UUID jadwal ID sebagai foreign key yang terhubung ke tabel jadwal. Kemudian di sini ada deskripsi, ininya teks. Kemudian di sini ada kolom kelas yang berisi kategori kelas seperti anak-anak, dewasa, profesional. Kemudian di sini juga ada string untuk menambah instruktur, dan di sini juga ada kuota dan harga. Kemudian di sini yang terakhir ada bagian enum, statusnya ini buka atau tutup. Lalu selanjutnya yang terakhir ada tabel enrollment yang mencatat data pendaftaran pengguna ke les berenang ini. Nah, untuk kolom enrollment ID ini sebagai primary key menggunakan UID agar unik. Kemudian di sini ada user ID dan class ID sebagai nantinya foreign key yang terhubung ke tabel user dan tabel swimming class. Kemudian di sini ada tanggal pendaftaran menggunakan date, dan di sini juga ada status pembayaran menggunakan enum juga, lunas atau belum lunas, dan ini foreign key yang diambil dari tabel user dan swimming class, dan ini juga untuk user ID dan class ID sebagai foreign key-nya itu
unik. Segitu saja penjelasan migration. Akan dilanjutkan penjelasan model oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Reja Muldi Sendaya. Nah, langsung saja di sini kita buka modelnya. Jadi terdapat model user, swimming class, jadwal, dan juga enrollment. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model user dan juga model swimming class. Nah, model user di sini itu untuk menyimpan informasi pengguna aplikasi. Nah, di sini juga terdapat extend authentificable. Nah, di sini itu untuk mengautentikasi seperti login dan pengelolaan sesi. Nah, apa saja yang disimpan di model user ini? Ada ID. Nah, ID di sini tuh harus unik, dibuat otomatis menggunakan UID. Nah, juga terdapat name, email, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, role, status, dan juga password. Nah, password di sini tuh untuk kata sandi pengguna untuk masuk ke sistem. Nah, di sini juga terdapat relasi dengan relasi model user. Nah, di sini terdapat enrollment. Nah, enrollment di sini ada relasi dengan menggunakan hash money, menunjukkan bahwa satu pengguna bisa memiliki banyak pendaftaran atau enrollment. Nah, yang menghubungkan user dengan enrollment yaitu menggunakan user ID. Nah, di sini menggunakan user ID. Nah, langsung kita ke model swim class. Nah, model swimming class ini tuh digunakan untuk menyimpan data tentang kelas renang yang tersedia dalam sistem. Nah, data ini termasuk informasi jadwal, deskripsi, kelas, instruktur, kuota, harga, dan juga status. Nah, di sini juga terdapat data yang disimpan mulai dari ID kelas, jadwal ID, deskripsi, kelas, instruktur, kuota, harga, dan juga status. Nah, di sini terdapat relasi dalam model swimming class. Nah, yang pertama ada relasi ke model jadwal, yang kedua ada relasi ke model enrollment. Nah, di sini ada function jadwal. Nah, menunjukkan bahwa setiap kelas yang terhubung dengan satu jadwal tertentu. Nah, di sini pakai belongs to. Nah, dihubungkan menggunakan jadwal ID jadwal. Nah, di sini juga terdapat relasi ke model enrollment. Nah, relasi ke model ini itu fungsi enrollment menunjukkan bahwa satu kelas renang bisa memiliki banyak pendaftaran atau enrollment. Nah, relasi ini mempermudah untuk siapa saja yang mendaftar di sebuah kelas. Nah, yang menghubungkannya itu menggunakan kelas ID kelas. Nah, model selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang model enrollment dan jadwal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzia Nuratni. Pertama, untuk model enrollment ini menyimpan data pendaftaran peserta ke kelas renang. Data ini akan disimpan di tabel bernama enrollment. Ini. Kemudian di dalamnya ini menyimpan ada ID enrollment ID. Ini adalah kode unik untuk setiap pendaftaran yang dibuat otomatis. Kemudian ada user ID untuk mengetahui siapa peserta yang mendaftar. Lalu ada class ID. Class ID ini untuk mengetahui peserta mendaftar ke kelas renang yang mana. Lalu ada tanggal daftar. Tanggal daftar ini kapan pendaftaran dilakukan. Lalu ada status bayar. Ini untuk mengetahui apakah sudah bayar atau belum. Lalu ada relasinya. Nah, di sini ada user. User ini menghubungkan pendaftaran dengan pengguna atau peserta, yang dimana kita bisa tahu siapa yang mendaftar hanya dengan melihat data ini. Kemudian untuk relasi ke swimming class, ini tuh untuk menghubungkan pendaftaran dengan kelas renang. Jadi kita bisa tahu kelas mana yang dipilih oleh peserta. Selanjutnya pada model jadwal. Untuk model jadwal ini dipakai untuk mencatat jadwal kelas renang dan tersimpan di tabel bernama jadwal. Di mana datanya ini ada ID jadwal. ID jadwal ini adalah kode unik untuk setiap jadwal. Kemudian ada hari, di mana jadwal kelas hari ini. Jadwal kelas ada di hari apa, misalnya hari Senin, Rabu, atau Kamis. Kemudian ada waktu mulai dan waktu selesai. Nah, ini adalah jam berapa kelas itu dimulai dan selesai. Kemudian untuk relasinya di sini ada swimming class.
Untuk swimming class ini menghubungkan jadwal dengan kelas renang, di mana kita bisa tahu jadwal itu dari setiap kelas renang dengan kelas ID di sini. Akan kelas ID. Jadi tadi di model enrollment itu kita menyimpan ID kelas yang dipilih oleh peserta, dan untuk di model jadwal kita menghubungkan setiap jadwal ke kelas renang tertentu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian landing page, di mana pada bagian landing page ini terdapat navbar, isian konten, dan footer. Langsung saja kita buka untuk kode program navbarnya, yaitu disimpan di bagian resource, view, kemudian ada di bagian partials. Kita buka dulu navbarnya. Nah, kemudian di navbar ini adalah menu navigasi yang berada di bagian atas halaman untuk membantu si pengguna itu berpindah antar halaman. Nah, pada bagian atas ini, di sini untuk kode menampilkan logo dengan nama SwimS dengan font cetak tebal. Lalu di sini untuk berpindah ke bagian halaman utama. Kemudian di sini ada kondisi juga di mana jika pengguna tidak login, maka pada bagian navigasi barnya itu yang muncul adalah beranda, jadwal, tentang, dan kontak. Nah, untuk beranda ini di sini ada ini diarahkan ke bagian URL. Di sini slash saja, nanti akan dijelaskan di bagian roots. Nah, di sini ada request is jika pengguna mengklik beranda, kemudian di sini bakal aktif dengan warna biru. Kemudian di sini pada bagian jadwal juga diarahkan ke slash jadwal yang sudah diatur di bagian roots. Kemudian ini juga sama, jika si pengguna mengklik jadwal maka aktif berwarna biru juga, dan di sini ada tentang yang diarahkan ke slash tentang. Sama, di sini juga sama, menggunakan aktif. Kemudian di sini juga kontak. URL-nya diarahkan ke slash kontak, kemudian jika pengguna mengklik kontak maka akan berwarna biru pada bagian navigasinya. Nah, kemudian di sampingnya ini ada bagian login. Bagian login ini berbeda dengan warna biru. Nah, tetapi jika si pengguna login, maka yang munculnya itu navigasinya tidak seperti ini, tetapi yang muncul hanya bagian jadwal saja dan lesku yang diarahkan ke roots masing-masing. Di sini slash jadwal untuk melihat jadwal. Terus kemudian lesku untuk melihat jadwal les pengguna. Kemudian di sini ada tombol logout juga sebagai pengguna. Nah, di sini logout dengan warna merah. Lalu di sini ada tampilan untuk mobile juga. Jadi jika tampilan kita menggunakan handphone, maka yang tampil navigasinya itu menggunakan hamburger. Nah, lalu di sini juga kita ada bagian footer. Nah, kita lihat di sini pada bagian footer, pada footer ini background-nya berwarna biru. Lalu di sini ada namanya juga SwimS, nama aplikasi kita. Kemudian di sini kita ada logo-logo untuk Facebook, Twitter, Instagram sebagai informasi tentang les berenang ini. Kemudian di sini ada alamat, dan di sini juga ada nomor telepon agar memudahkan si pengguna melihat informasi tentang kita. Kemudian di sini juga ada email, dan di sini juga ada bagian copyright. Nah, kemudian pada navbar dan footer ini kita masukkan ke dalam layout di indeks. Nah, ini adalah struktur utamanya pada tampilan kita. Nah, di sini kita include-kan bagian navigasi yang tadi. Karena tadi disimpan di bagian partials, maka kita panggil partials, kemudian navbar.
Ini navbar. Lalu di sini ada main untuk isian konten menggunakan yield. Lalu di sini kita include-kan juga partials untuk footer yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian halaman yang pertama, yaitu halaman beranda. Kita lihat di bagian page. Nah, di sini kita tutup dulu. Di sini ada home. Nah, ini untuk halaman berandanya. Isinya yang pertama itu di sini ada bagian extend layout index. Nah, struktur utamanya itu diambil dari tadi yang index blade PHP. Struktur utamanya kita ambil dari situ. Maka di sini hanya menampilkan tampilan untuk home-nya saja. Jadi untuk footer dan navbarnya kita ambil dari layout index blade.php yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian di sini untuk section kontennya kita isikan yang ini. Jadi yang tadi di indeksnya itu menggunakan yield, kemudian di sininya kita panggil section content. Nah, kontennya itu isinya apa untuk home? Di sini yang pertama itu ada bagian ada hero juga, gambar, menampilkan gambar. Nah, kemudian di dalam gambar tersebut kita ada teks. Teksnya itu tulisan ayo bergabung, kemudian di sini ada les berenang. Nah, di sini ada juga informasi tentang bersama coach terbaik dan berpengalaman. Kemudian di sini juga ada button. Nah, button di sini teksnya mulai menjelajah. Kemudian di bawahnya itu kita menampilkan juga informasi tentang program yang kami tersedia di les berenang ini. Programnya itu kita ada bagian di sini tuh ada program untuk berenang anak-anak, dewasa, dan profesional. Kemudian ini kelas anak-anak, kelas dewasa, dan kursus kompetisi atau profesional. Kemudian kita ke bawah lagi, kita menampilkan kenapa informasi juga kenapa harus belajar berenang di kami ini. Intinya pada halaman home ini kita menampilkan informasi tentang meliputi intinya tentang si aplikasi ini. Kita tentang kelasnya, tentang lain-lainnya itu ditampilkan di bagian home ini. Intinya informasi. Nah, di sini ditampilkan juga pelatih profesional. Lalu ada gambarnya juga. Kemudian di sini juga kita menampilkan jadwal-jadwalnya. Lalu di sini juga kita ada CTA yang menampilkan temukan program yang tepat untuk Anda. Nah, ini adalah untuk halaman home. Nah, ini ada end section karena tadi di halaman indeksnya itu kontennya itu sesuai dari halaman yang dipanggil. Nah, di sini kita kan tadi menggunakan section konten dan isian kontennya ini. Lalu ini selesai kontennya. Jadi pada saat navigasi bar yang beranda diklik, maka yang munculnya itu adalah konten yang ada di dalam ini. Selanjutnya kita lihat ke bagian roots-nya. Kita ke roots, kemudian ke web PHP. Nah, di sini ada roots get /swim controller landing page. Nah, tanda slash di sini adalah menunjuk ke halaman pertama saat si pengguna atau seseorang membuka si websitenya tanpa menambah path lain di URL-nya. Dan ini akan mengarahkan ke halaman yang tadi di navbar menggunakan ref slash dan menjalankan fungsi landing page ini di swim controller. Kemudian yang kedua di sini ada slash jadwal. Nah, ini mengarahkan ke URL jadwal dan menjalankan fungsi swim controller dengan nama jadwal. Nah, kemudian yang ketiga ini ada slash tentang. Nah, ini juga mengarahkan akan menjalankan ke si slash tentang ini yang tadi di navigasi yang sudah disimpan di ref, kemudian akan menjalankan fungsi tentang yang ada di bagian tentang controller dan memberi nama rootnya itu tentang. Kemudian di sini yang terakhir ada slash kontak. Nah, slash kontak ini untuk menjalankan fungsi kontak di kontak controller dengan nama rootnya yaitu kontak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang bagian jadwal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian halaman jadwal.
Di halaman jadwal ini, semua informasi tentang kelas renang ditampilkan mulai dari nama kelas, hari, jam, pelatih, kuota peserta, sampai harga ditampilkan di halaman jadwal ini. Nah, di sini saya menggunakan extend untuk memakai template utama, jadi halaman ini tetap konsisten dengan tampilan websitenya. Dan selanjutnya di sini juga saya menggunakan section konten, di mana ini adalah tempat kita menambahkan konten jadwal. Kemudian, nah ini untuk header tabelnya. Di header tabel ini ada kolom-kolom seperti nama kelas, hari, waktu, pelatih, kuota, dan harga. Dan untuk isi di tabelnya, data di tabel ini diambil otomatis dari database menggunakan for else. Jadi kalau ada kelas, semua detail ditampilkan. Kalau tidak ada, akan muncul pesan tidak ada les yang tersedia. Dan untuk harga di sini menggunakan rupiah, menggunakan format rupiah, supaya ini tuh digunakan supaya gampang untuk dibaca. Dan halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman tentang dan juga halaman kontak. Nah, langsung saja kita ke halaman tentang terlebih dahulu. Nah, halaman tentang ini akan menjelaskan tentang informasi-informasi tentang web SwimS. Mulai dari ada visi misi, keunggulan. Nah, langsung saja kita ke kodenya. Di sini saya menggunakan extend. Nah, extend di sini itu untuk memakai template utama. Jadi halaman ini tetap konsisten dengan tampilan web. Nah, di sini juga terdapat section konten. Nah, tempat kita menambahkan konten tentang halaman tentang. Nah, di dalam halaman tentang ini akan berisi tentang kami. Nah, di sini ada header. Header nanti ada tentang kami di sini. Lalu nanti di cards ada card untuk tentang kami, visi misi, keunggulan kami, dan kenapa memilih kami. Nah, nanti juga terdapat list-listnya di sini. List kenapa memilih kami ada ini. Nah, di sini juga terdapat di keunggulan kami ada listnya. Nah, di sini juga ada end section. Maksud end section ini tuh untuk berakhirnya section kan. Section itu untuk konten. Jadi kita konten yang kita buat tentang halaman tentang ini tuh disimpan di section konten. Nah, lalu di sini end section untuk berhenti di konten. Jadi halaman ini hanya akan menampilkan yang berada di konten di section konten saja. Nah, kita lihat di controllernya, di controller tentang untuk mengarahkannya. Nah, di sini tujuan utama tentang controller ini itu untuk menghubungkan root dengan tampilan halaman tentang. Nah, jadi ketika pengguna mengakses root yang sesuai, misalnya tentang, fungsi tentang, nah, fungsi tentang ini akan dipanggil dan pengguna akan diarahkan ke halaman yang dirancang di file tentang .blade.php. Nah, di sini juga terdapat metode tentang. Nah, metode ini itu berfungsi yang akan memanggil ketika pengguna mengakses root tertentu yang mengarahkan ke halaman tentang. Nah, di sini terdapat return view tentang. Nah, return view tentang ini tuh untuk mengembalikan tampilan tentang .blade.php yang berisi konten-konten yang sudah kita siapkan di halaman tentang yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya akan menjelaskan tentang kontak. Halaman kontak itu untuk memberikan informasi kontak kepada pengguna sehingga mereka dapat dengan mudah mengetahui lokasi, melihat jam operasional, menghubungi nomor telepon atau email, atau menemukan lokasinya di Google Maps. Nah, langsung saja kita ke kodenya. Nah, di sini terdapat extend. Nah, extend di sini sama seperti sebelumnya untuk memakai template utama. Jadi, halaman ini tetap konsisten dengan tampilan web. Nah, di sini juga terdapat section konten. Nah, di sini juga ada di akhirnya ada end section untuk berakhirnya section. Jadi, di dalam section kontennya itu akan berisi seputar informasi kontak. Nah, mulai di sini di headernya nanti
akan ada kami siap membantu Anda. Ini tampilan di header-nya. Lalu nanti akan ada lokasi. Nah, di sini ada Jalan Cibunong nomor 10, Sukabumi. Nah, nanti juga ada jam operasional. Lalu ada telepon, ada email. Nah, dan nanti di bagian lokasi akan muncul seperti Google Maps. Jadi nanti ketika kita mengklik si lokasi itu, maka akan langsung mengarahkan ke lokasi yang sudah kita tentukan. Nah, jadi section konten ini tuh untuk menyimpan konten yang ingin kita masukkan. Seperti kontak, lokasi, jam operasional. Nah, section itu untuk berakhirnya. Jadi, di halaman ini hanya akan ada konten yang kita masukkan tentang halaman kontak. Nah, untuk mengarahkannya kita lihat di controller kontak, di kontak controller. Nah, kontak controller ini juga sama untuk menghubungkan root ke tampilan halaman kontak. Jadi, ketika pengguna mengakses root kontak, nah, metode kontak akan dipanggil untuk memuat halaman kontak. Nah, jadi nanti ini return view ini akan mengembalikan kontaknya gitu ya. Kontak file view kontak.blade.php yang berisi konten tentang kontak. Nah, jadi si controller itu untuk menghubungkan root ke tampilan halaman kontak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Restu Gede Purnama, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian login, logika login dalam kodenya, dan juga di bagian jadwal di admin page. Yang pertama, untuk login itu sendiri, nantinya kan dari view login-nya itu ada form dengan metode post yang ini akan mengarahkan ke login, yang dimana isian dari form itu tersebut ada email dan juga ada password. Karena root-nya ke login, dan juga di sini akan dimasukkan ke bagian routes out.php. Nah, di sini ada root dengan metode get, karena mula-mula kan user akan masuk ke view login terlebih dahulu. Maka di sini ada root get login dan juga ada controllernya, yaitu authenticated session controller, dan juga di sini akan memanggil metode bernama create. Nah, kalau kita lihat di sini create itu hanya mengembalikan view yang mana view-nya itu berada pada out.login. Yang mana yang ini ya, out.login. Nah, kemudian pada saat user men-submit loginnya tersebut, maka akan diarahkan kepada root login. Kita lihat di out lagi. Di sini root login itu kan ada dua, ada get dan juga ada post. Bagian yang post login ini itu memiliki controller yang sama, dan juga yang membedakan di sini adalah metode yang dipanggil. Nah, untuk post login, metode yang dipanggil itu ada bagian store. Nah, kita lihat di sini di metode store di kelas authenticated session controller. Di sini kita melakukan validasi terlebih dahulu emailnya itu apakah wajib atau tidak. Di sini ada required, yang mana wajib ya dibutuhkan. Kemudian ada password juga. Nah, setelah requestnya divalidasi, nah ini akan masuk ke kondisi. Di sini jika user attempt request only email password, dan juga requestnya itu diisi, maka di sini kode yang akan dijalankan itu kita akan membuat akan mengenerate session terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini akan diarahkan jika usernya itu role-nya admin, maka akan diarahkan ke rute bernama admin.dashboard. Jika usernya itu, jika role-nya itu user, maka akan diarahkan ke dashboard. Nah, karena di sini bagian admin terlebih dahulu yang saya jelaskan, maka di sini akan ke root admin dashboard. Nah, kita lihat terlebih dahulu di bagian root web. Nah, di sini ada middleware out dan verified. Nah, kalau kita lihat out dan verified ini,
Itu kita lihat di middleware-nya. Di middleware-nya terlebih dahulu. Nah, di sini di authenticate middleware itu bernama authenticate, tapi kenapa di sininya out saja? Nah, itu karena kita setiap middleware itu kita jadikan middleware-nya global dan juga kita beri nama. Nah, untuk kasus tersebut kita hanya perlu mendaftarkan middleware yang telah kita buat itu pada kelas kernel dan juga pada array middleware aliases. Nah, di sini ada kita mendaftarkan yang pertama ada out, yang mana out ini isinya itu adalah middleware authenticate dan juga selain out itu ada bagian verified dan juga answer email is verified. Dan ini untuk menentukan apakah emailnya itu sudah diverifikasi atau tidak. Dan juga kita lihat kembali di bagian middleware. Karena tadi pas login itu ditentukan apakah usernya itu mempunyai role user ataupun role admin. Nah, jika role-nya itu user, maka akan dimasukkan ke //ku. Kalau admin itu masuknya ke /admin/dashboard. Atau kita lihat di name root-nya itu adalah untuk role user itu adalah dashboard dan untuk admin itu adalah admin dashboard. Nah, selanjutnya kita di sini akan menjelaskan bagian dari admin dashboard-nya. Karena yang login-nya itu kan yang admin, bagian yang admin. Nah, sebelum itu ada juga middleware bernama redirect if authenticated. Nah, ini juga didaftarkan lagi ke kernel yang bernama redirect.authenticated. Nah, middleware-nya itu bernama redirect if authenticated, dan kalau kita lihat di dalam middleware-nya itu ada fungsi handle. Nah, fungsi handle, dan fungsi ini itu akan dijalankan ketika user request. Nah, sebetulnya sama saja, di sini akan mengecek kalau role-nya itu admin, maka root-nya itu ke admin dashboard, dan kalau user itu root-nya ke dashboard. Nah, karena asumsinya bahwa kita telah login ke dashboard, di dashboard itu ada bagian sidebar-nya. Nah, di sidebar-nya itu ada bagian home. Ada home, ada juga user, ada jadwal, dan juga swimming. Nah, di bagian jadwal, ketika user atau ketika admin itu mengklik bagian jadwal, itu akan diarahkan atau ditampilkan bagian indeksnya di sini. Nah, dalam indeksnya itu ada jika session ada yang pertama di sini kita akan menginclude view bernama create yang lokasi filenya itu ada di page admin di jadwal di dalam folder jadwal. Nah, di jadwal ini kita juga mengextend layout admin. Nah, di sini di bagian indeksnya itu hanya menampilkan saja berdasarkan table ya. Di sini tabelnya ada table head-nya itu ada no atau nomor, ada juga hari, waktu mulai, dan waktu selesai, dan isiannya itu diisi daripada kita melooping. Di sini ada jadwal sebagai item. Maka dari itu ketika kita ingin mengakses jadwal itu kita tinggal itemnya saja yang dipanggil item. Di bagian hari ya tinggal bagian hari, dan juga item waktu mulai, juga item waktu selesai. Nah, kemudian di bagian jadwal ini kita bisa melakukan CRUD. CRUD-nya itu bagian jadwalnya. Nah, di sini ada create. Di bagian jadwal ini ketika user mengklik tombol create atau tanda pensil, itu akan diarahkan ke jadwal create view. Nah, di sini kita dapat
membuat jadwalnya itu sendiri dari mulai memilih harinya, itu harinya Senin sampai Minggu, dan juga waktu mulainya itu kapan dan waktu selesainya juga. Nah, setelah kita selain membuat, kita juga bisa mengedit di bagian jadwal ini, yaitu view-nya itu bernama update. Nah, update blend. Nah, juga di sini nantinya data yang akan di render itu bagian hari, bagian waktu mulai, dan waktu selesai. Nah, dan ini kan form, jadi ketika user itu mengedit dan juga disubmit, nah ini akan diarahkan kepada root jadwal update. Nah, ini bisa kita lihat di bagian web. Root jadwal. Nah, ini karena di sini resource itu udah semuanya sudah termasuk di bagian create, bagian indexnya itu sudah dimasukkan ke dalam satu endpoint atau satu rute. Nah, di sini controllernya, jadwal controller. Kalau kita lihat di jadwal controller, kita lihat di sini jadwal. Di bagian jadwal, create. Nah, di bagian fungsi create itu hanya menampilkan view-nya saja atau desain atau layout-nya saja. Dan kemudian ada juga di sini fungsi store. Nah, store ini di sini akan melakukan validasi terlebih dahulu untuk mengisi jadwalnya, yaitu harinya itu harus dalam lingkup hari yang telah ditentukan, dan juga waktu mulainya, dan juga waktu selesai. Dan validasi si jadwalnya itu harus UID, dan juga setelah kita men-store itu ada kita melakukan operasi database, yaitu kita menginsert di sini jadwal. Karena kita menginsert ke jadwal, maka jadwal create. Nah, apa yang di create itu data yang telah divalidasi. Nah, dan juga di sini ada bagian edit. Nah, edit ini kita melakukan operasi database juga. Kita mencari jadwal dengan ID tertentu, dan juga kita mereturnkan view atau tampilan UI-nya. Dan juga di sini kita memberikan data jadwal. Dan untuk update-nya, itu yang pertama kita melakukan pencarian terlebih dahulu berdasarkan ID, jadwal berdasarkan ID, kemudian inputannya itu divalidasi terlebih dahulu, hari, waktu mulai, dan waktu selesai, dan juga melakukan update ya, jadwal, update, dan datanya itu data yang divalidasi. Nah, setelah divalidasi, setelah operasi database dilakukan, maka itu akan di-redirect atau diarahkan ke root bernama jadwal index dengan status sukses, dengan pesannya yaitu jadwal berhasil diperbaharui. Sebelum menjelaskan ketampilan halaman swimming class pada admin, di sini kita buka dulu admin.blade.php yang ada di layout. Nah, admin.blade.php ini tuh untuk struktur pada halaman admin. Nah, struktur pada halaman admin ini kita include-kan bagian sidebar-nya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sebelum menjelaskan tampilan halaman swimming class pada admin, kita jelaskan terlebih dahulu counternya, yaitu kita buka swimming class counternya. Nah, counter di sini tuh untuk menangani logika operasi CRUD, mulai dari create, read, update, dan juga delete. Nah, counter ini juga berfungsi untuk mengelola data kelas, mulai dari menampilkan daftar kelas, menambahkan kelas baru, mengupdate kelas, hingga menghapus kelas. Nah, di sini juga terdapat beberapa metode. Nah, pertama di sini ada function index. Nah, di sini tuh untuk mengambil semua data kelas yang menggunakan model swimming underscore class, dan kemudian menampilkan data tersebut ke view index. Nah, selanjutnya di sini ada metode create. Nah, metode create itu untuk menampilkan prompt pembuatan kelas baru. Selanjutnya ada metode store. Nah, metode store ini itu berfungsi untuk menyimpan data kelas baru ke dalam database. Nah, di sini kita melakukan
validasi. Di sini ada validate. Kita melakukan validasi terlebih dahulu terhadap input yang diberikan, seperti memastikan jadwal yang dipilih valid, deskripsi kelas dan harga, serta kuota harus lebih dari 0. Setelah validasi, kita membuat ID unik untuk kelas menggunakan UID. Di sini untuk UID. Nah, dan akhirnya data kelas yang disimpan menggunakan swimming underscore class. Create validate. Nah, itu untuk validasinya. Nah, langsung kita ke metode show. Nah, metode show di sini itu untuk menampilkan detail kelas renang menggunakan parameter ID. Di sini parameter ID. Nah, kita mencari kelas berdasarkan ID-nya, kemudian menampilkan data kelas tersebut ke view show. Edit di sini itu digunakan untuk mengambil data kelas renang berdasarkan ID yang sudah diberikan. Nah, kemudian kita menampilkan form update dengan data yang sudah ada sebelumnya. Ini tadi diambil berdasarkan ID. Nah, kita juga mengirimkan semua data jadwal yang ada agar admin dapat memilih jadwal yang baru. Selanjutnya ada metode update. Nah, metode update ini berfungsi untuk memperbarui data kelas renang yang sudah ada. Nah, di sini juga kita melakukan validasi terlebih dahulu terhadap input yang diberikan. Nah, setelah data tervalidasi, ini dapat validasi data yang divalidasi. Nah, setelah data tervalidasi, kita perbarui kelas yang sudah ada menggunakan swimming class update validate. Nah, selanjutnya di sini ada metode destroy. Metode destroy di sini itu untuk menghapus kelas renang berdasarkan data terkaitnya. Nah, seperti data enrollment yang terhubung. Nah, di sini kita ambil untuk menghapusnya itu berdasarkan ID. Nah, langsung saja kita ke penjelasan tampilannya. Kita cari. Di sini ada di page, buka admin, kita buka swimming. Kita mulai dari index. Nah, di halaman index ini itu untuk tampilan swimming class di halaman dashboard admin. Nah, sebelumnya kita langsung ke kodenya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan extend layout admin. Nah, extend layout admin itu untuk memodernisasi tampilan dari layout admin. Nah, ini memungkinkan kita untuk menggunakan struktur yang konsisten di semua web. Nah, di sini menggunakan section content. Dan di bawah juga ada end section. Jadi, nanti isi kontennya itu tentang swimming class. Nah, di sini, di heading ini akan menampilkan kelas renang. Nah, kemudian ada button untuk tambah data. Nah, pada button tambah data ini tuh mengarahkan pengguna ke halaman untuk menambahkan kelas baru. Nah, tombol ini juga menggunakan hover untuk merubah warna saat diarahkan. Nah, di sini juga memunculkan notifikasi. Nah, notifikasi ini tuh jika pesan sukses, jika tambah datanya sukses, maka akan memunculkan notifikasi pesan sukses. Nah, selanjutnya ada tabel daftar kelas renang, mulai dari nomor, deskripsi, kelas, pelatih, kuota, harga, status, hingga aksi. Nah, selanjutnya di sini ada looping untuk menampilkan data. Di bagian ini ada looping untuk menampilkan data. Nah, looping untuk menampilkan data ini di bagian body. Nah, di sini, di bagian body kita menggunakan for each. Ini menggunakan for each untuk melakukan iterasi pada setiap kelas yang ada. Setiap kelas akan ditampilkan dalam baris tabel dengan data seperti deskripsi, kelas, pelatih atau instruktur, kuota, harga, hingga status. Nah, di sini juga di kolom aksi ini akan ada untuk melihat detail, lalu ada untuk edit, ada juga untuk hapus. Nah, jadi di konten indeks ini tuh akan mengatur tampilan untuk swimming class, mulai dari tabelnya, aksinya, mulai dari delete, update, dan hapus. Nah, langsung kita ke penjelasan untuk create blade.php. Lanjut kita ke create. Nah, di sini tuh create di sini tuh untuk menambahkan kelas baru. Nah, di sini seperti biasa ada external admin. Nah, external admin ini yang menghubungkan halaman ini dengan layout admin. Nah, di sini section content. Di dalamnya akan ada konten tentang create. Nah, mulai dari sini dulu, headingnya ada tambah kelas renang. Kemudian ada from inputnya, from input. Nah, form input di sini itu menggunakan metode post yang mengirimkan data ke root swimming start.
yang akan menyimpan kelas renang terbaru. Nah, di dalam jadwal ini akan ada drop down-nya yang pada input untuk memilih jadwal kelas. Data jadwal diambil dari variabel jadwal yang kemudian ditampilkan sebagai pilihan berdasarkan hari dan juga waktu. Nah, kemudian ada deskripsi. Nah, deskripsi kelas ini itu diinputkan teks area untuk deskripsi kelas. Nah, selanjutnya ada pilihan kelas. Nah, nanti pilihan kelasnya ada option mulai dari anak-anak, dewasa, profesional. Nah, selanjutnya akan menginputkan instruktur. Nanti tinggal diinputkan instrukturnya, kemudian ada kuota. Nah, nanti kita inputkan juga kuotanya, dan harganya kita inputkan juga dengan tipe angkanya desimal. Kemudian ada status kelasnya. Nah, nanti status kelasnya dapat memilih apakah buka atau tutup. Nah, kemudian ada tombol untuk submit atau cancel. Nah, di bagian bawah nanti setelah mengisikan form inputnya ada 2 tombol. Tombol pertama untuk menyimpan atau submit, dan yang kedua nanti ada cancel jika tidak ingin jadi untuk menambahkan data. Nah, selanjutnya kita ke update. Pada halaman itu akan memperbarui kelas renang dalam aplikasi menggunakan Blade template pada Laravel. Nah, di sini juga kita langsung ke penjelasan kodenya. Nah, selanjutnya kita ke update.blade.php. Nah, di sini tuh untuk mengupdate. Nah, di sini langsung saja kita ke kodenya. Di sini ada extend layout admin untuk mewarisi layout admin. Nah, di sini ada section content. Nah, jadi ini akan ada isi-isi kontennya. Ini isi konten. Nah, di sini juga seperti biasa headingnya ada update kelas renang atau misalkan untuk judulnya. Nah, kemudian pada form inputnya ada form inputnya. Jadi nanti si form ini dulu menggunakan metode put untuk mengirimkan data ke root swimming update dengan ID kelas yang ingin diperbarui, yaitu swimming class ID. Nah, nanti sudah seperti yang sudah diisikan, jika di create nanti akan muncul yang sudah diinputkan, kita ngambil berdasarkan ID. Mulai dari jadwal yang sudah dipilih, deskripsi, kelas yang sudah dipilih, lalu instruktur, kuota, harga, status yang sudah dipilih. Nah, itu bisa diubah atau misalkan bisa diupdate. Nah, nanti juga terdapat button, yang ada 2 button. Yang pertama untuk update, jika ingin mensubmit apa yang ingin diupdate, kemudian ada cancel untuk kembali. Nah, yang terakhir kita akan ke menu show. Nah, dia ada show blade.php. Nah, show blade.php ini tuh untuk menampilkan detail dari apa yang sudah kita inputkan sebelumnya. Nah, di sini itu terdapat biasa langsung ke kodenya saja. Kita simpan kode-kode detail itu di dalam section content. Nah, di sini di dalam heading ini ada detail kelas renang. Nah, kemudian di dalam kelas renang ini tuh akan ditampilkan mulai dari kelas renangnya apa, diambil dari swimming class, kemudian instrukturnya ditampilkan, diambil dari swimming class, instruktur, lalu kuota, harga, status, deskripsi, nah diambil dari database atau misalkan diambil dari yang sudah kita inputkan sebelumnya. Nah, setelah kita melihat, ada tombol kembali untuk kembali ke tampilan dashboard admin. Nah, jadi di show ini tuh untuk melihat detail tampilan yang sudah kita buat, yang diambil dari database yang telah diinputkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan halaman users pada admin. Nah, sebelum kita menjelaskan pada tampilannya, di sini saya akan menjelaskan bagian controllernya dulu. Kita buka di bagian app, kemudian di HTTP, di controller, kemudian untuk bagian user itu nama controllernya user enrollment controller. Nah, pada controller ini, di yang pertama ini ada fungsi index. Pada fungsi index ini kita mengambil semua data user dan enrollments yang terdaftar, termasuk kelas renang dan jadwalnya. Jadi kita menggunakan enrollment with user swimming class jadwal, ini get, untuk mengambil data dari beberapa tabel sekaligus. Nah,
data ini juga kita kirim ke view. View-nya itu ada di folder page, admin, user, index. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat juga bisa lihat nama, jenis kelamin, status, alamat, kelas renang, dan jadwal setiap user. Nah, halaman ini digunakan untuk melihat semua user dan kelas mereka. Kemudian di sini ada fungsi create. Nah, fungsi create ini hanya untuk menampilkan form pendaftaran user baru. Jadi kita ambil semua data kelas yang tersedia termasuk jadwalnya dengan swimming class with jadwal. Nah, data kelas ini akan ditampilkan di form supaya si admin bisa pilih kelas untuk user baru. Jadi di halaman ini admin hanya memilih kelas renang dan memasukkan data usernya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi store. Nah, pada fungsi store ini kita menangani si proses penyimpanan data user baru yang sudah diinput. Nah, sebelum si data disimpan, kita pastikan semua data yang dimasukkan sudah sesuai aturan. Nah, seperti nama, email, jenis kelamin, dan lainnya. Di sini sesuai kita validasi dulu. Nah, di sini untuk nama kita diisi dengan maksimal karakter 255. Kemudian untuk email di sini formatnya juga harus benar. Nah, di sini juga harus unik. Kemudian di sini nomor telepon. Di sini menggunakan string maksimal 15. Kemudian di sini alamat menggunakan string juga. Di sini ada tanggal lahir menggunakan date. Lalu di sini ada jenis kelamin harus dipilih laki-laki atau perempuan. Kemudian di sini ada kelas ID yang diambil dari tabel kelas. Nah, kemudian di sini kalau si semua validasi berhasil ini, kita simpan data user baru pakai user create yang ini. Lalu buat juga data enrollment-nya, jadi satu user akan langsung memiliki enrollment setelah data mereka disimpan. Setelah itu, kita arahkan kembali halaman dengan pesan sukses ini. Nah, ini. Jadi memiliki tabel usernya dan enrollment-nya. Satu user itu. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi show. Nah, pada fungsi show ini kita menampilkan detail lengkap tentang si usernya, termasuk enrollment dan kelas yang mereka pilih. Kita ambil semua data enrollment terkait si user tersebut, dan ditampilkannya di halaman si detail. Nah, ini ada show, ditampilkan admin, user, show. Jadi si admin bisa melihat informasi lengkap seperti kelas, yang diambilnya apa, jadwalnya, status pembayaran, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada fungsi untuk edit. Fungsi edit ini untuk menampilkan si form edit data user yang sudah ada. Jadi kita ngambil datanya berdasarkan ID. Misal kita pilih yang akan ditampilkan itu data A. Nah, maka nanti kita akan menampilkan datanya berdasarkan ID si A. Nah, lalu ditampilkan jadi supaya si admin itu bisa pilih ulang kelas atau mengedit. Nah, admin bisa mengubah apapun itu, mau nama, email, kelas, kemudian lain-lainnya. Nah, di sini juga ada fungsi update. Pada fungsi update ini kita mengupdate data user yang sudah ada. Jadi kalau ada perubahan di nama, email, atau kelas, kita lakukan pengecekan dulu. Ini ada validasi. Nah, lalu dipastikan si email masih valid dan belum digunakan. Terus di sini ada setelah itu kita update data user enrollment-nya. Misalnya jika si user ganti kelas atau status pembayaran akan direset jadi belum lunas atau apa gitu. Nah, jadi setelah berhasil itu redirect ke halaman indeks, tampilkan pesan sukses. Jadi dilihat dulu apakah ada yang diganti pada edit. Nah, divalidasi di fungsi update ini. Kemudian di sini juga ini untuk pesan. Jika ada yang diedit maka munculnya ini berhasil diperbarui. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada fungsi destroy.
Nah, pada fungsi destroy ini kita menghapus user beserta data enrollment-nya. Jadi, sebelum kita menghapus user, kita pastikan dulu untuk hapus data enrollment-nya yang terkait. Misalnya, kita tuh menghapus berdasarkan ID, jadi datanya itu kita akan menghapus data A. Nah, maka di database kita cari dengan ID yang dipilih, ada atau tidak. Jika ada, maka delete terhapus. Nah, kita hapus usernya. Jadi kalau berhasil itu kita akan mengembalikan ke halaman indeks dengan menampilkan pesan user related data berhasil dihapus. Nah, langsung saja kita ke tampilannya. Kita buka di bagian resource view, kita buka di bagian admin. Nah, admin di sini kan bagian user, kita buka bagian user. Di sini yang pertama itu kita buka dulu bagian indeksnya. Nah, pada bagian indeks ini di sini ada extend layout admin. Di sini kita mengambil dari struktur utama pada adminnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada section content yang terhubung juga di struktur utamanya. Nah, pada section content ini isinya apa? Isinya mulai dari sini hingga terakhir itu adalah konten isi dari bagian tampilan user pada admin. Nah, di bagian pertama ini ada judul halaman. Judul halaman ini dengan nama pendaftar les renang dengan cetak tebal berwarna biru. Kemudian di bawahnya itu ada tombol tambah data. Nah, tombol tambah data ini ketika diklik akan diarahkan seperti yang tadi sudah dijelaskan di bagian controller, maka akan diarahkan ke bagian user create. Nah, menggunakan round. Jadi si teks tambah pendaftar ini ada round-nya menggunakan di hover juga. Lalu di sini ada pesan sukses. Nah, jika berhasil maka muncul sukses ini yang tadi diambil dari controller. Kemudian di sini ada tabel datanya, jadi muncul. Nah, untuk tabel header-nya di sini ada nama, jenis kelamin, status, alamat, kelas renang, jadwal, dan kemudian aksi. Dan untuk isinya itu di sini kita ada for each. For each ini sebagai perulangan. Di sini ada user as data. Nah, jadi kita untuk memanggil data dari database itu tidak perlu menuliskan lagi user karena di sini sudah ada alias jadi data. Jadi di sini kita akan jelaskan ini yang pertama itu kan tadi no. Nah, di sini ada looping iteration. Nah, jadi jika udah satu maka lanjut ke selanjutnya 2 dan seterusnya. Jika datanya ada banyak maka akan dengan fungsi yang ini akan bertambah terus. Nah, kemudian di sini kita panggil data karena tadi sudah dialiaskan. Nah, ini user mengambil data dari database, namanya. Kemudian di sini juga ada data ini user, kemudian jenis kelaminnya, mengambil juga dari database. Kemudian ini juga sama mengambil data dari database, status, alamat, kemudian kelas. Nah, di sini juga mengambil data dari database dari swimming class tabelnya. Nah, mengambil kelas, jadwal, dan hari. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada aksi di sini. Di sini juga aksi itu isinya yang pertama itu untuk detail. Nah, ini root user show. Kita ambil juga dari controller yang sudah tadi dijelaskan. Diambil berdasarkan ID. Jadi kita akan melihat data itu data yang mana akan dicari oleh database sesuai dengan yang diklik berdasarkan ID. Di sini ikonnya, kemudian di sampingnya itu ada untuk tombol edit. Nah, di sini juga sama ada root user edit yang diambil dari controller. Kemudian di sini juga sama ada user ID. Ketika diklik, database akan mencari sesuai ID yang diklik. Di sini ikonnya, kemudian ikon pensil, kemudian di sini untuk action bagian delete. Nah, di sini juga sama. Di sini ada root user destroy yang tadi di database destroy itu untuk menghapus. Sama juga di sini mencari berdasarkan ID. Metodenya itu post. Nah, di sini saat akan mendelete atau menghapus data tersebut, maka akan ada alert dengan nama apakah Anda yakin ingin menghapus data ini.
Kemudian jika iya maka akan terhapus, jika tidak maka tidak dihapus. Nah, di sini juga ada ikonnya. Nah, kemudian pada bagian halaman user ini kita lihat bagian yang pertama. Di sini kan show. Kita lihat dulu di bagian show. Nah, ini juga sama, extend dari strukturnya. Lalu ini sectionnya, isi dari sectionnya itu apa? Ini dari sini. Yang pertama itu ada teks dengan detail user, dan ini ada user ngambil namanya. Jadi nanti munculnya detail user, namanya siapa. Kita misalnya mau lihat detailnya, nanti muncul namanya siapa. Kemudian di sini pada bagian bawahnya itu ada informasi pengguna yang di dalam card itu dengan shadow ini, kemudian judulnya itu informasi pengguna. Nah, informasi pengguna ini isinya apa aja? Ada nama, diambil dari database yaitu name, kemudian email, mengambil dari database, kemudian telepon, mengambil dari database juga. Ini ada alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin, ambil juga dari database. Nah, kemudian di sini ada bagian garis pemisahnya, lalu di sini untuk enrollment-nya, jadi menampilkan datanya, data informasi pengguna dan data pendaftarannya atau data enrollment. Nah, di sini juga ada for else. Kemudian di sini Nah, di sini akan menampilkan kelas yang dipilih. Jadi ketika kita mengklik detail si A, maka yang muncul dia informasi penggunanya dan kelas yang diambilnya. Di sini diambil juga dari database swimming class, kelasnya apa, nanti muncul. Kemudian di bawahnya itu dipisahkan di bagian ini, di bagian kirinya itu ada kelas, menampilkan kelasnya apa, instrukturnya mengambil dari database siapa, kemudian harganya dia memilih harga berapa, dan di sini juga ada status pembayarannya. Sama juga ini diambil dari database. Kemudian di sebelah kanannya itu ada isian, dia mengambil enrollment-nya itu hari apa, kemudian waktunya, waktu mulai dan waktu selesainya itu dia kapan, kemudian pada status kelasnya itu statusnya apa, dan di sini deskripsinya. Nah, jika datanya tidak ada, maka yang muncul empty, ini belum ada enrollment untuk si user tersebut. Lalu di bawahnya itu ada button kembali. Nah, selanjutnya kita lihat bagian edit. Nah, edit juga sama di bagian atasnya seperti ini. Ini untuk struktur utamanya, kita mengambil dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada section, isi sectionnya apa. Di sini untuk edit itu menampilkan si form untuk edit. Nah, di sini ada edit usernya, namanya siapa. Kemudian di sini juga ada pesan untuk sukses atau error, berhasil diedit atau tidak. Kemudian di sini ada form user. Nah, form user ini diambil dari controller root user update, lalu berdasarkan ID-nya. Nah, kemudian ini post untuk nanti setelah disubmit. Kemudian di sini put untuk mengambil datanya. Jadi data-data yang pada edit tersebut muncul dengan data yang sebelumnya ditambahkan. Jadi data yang sudah ada. Misalnya kita akan mengedit data si A. Nah, nanti yang muncul di nama, email, nomor telepon itu data yang sudah diinputkan sebelumnya. Nah, di sini ada kita ada nama yang diambil. Di sini old itu untuk data yang sebelumnya. Di sini ada name diambil dari database, namanya siapa asalnya. Jika mau diedit, diedit. Jika tidak juga tidak apa-apa. Kemudian di sini ada bagian email. Nah, diambil juga dari database. Ini old, data sebelumnya apa. Ini juga ada nomor telepon, alamat, tanggal lahir, kemudian ada jenis kelamin. Nah, pada jenis kelamin ini bisa dipilih juga, ada drop down L atau P, laki-laki atau perempuan. Itu juga bisa diedit. Kemudian di sini ada bagian input kelas yang diikuti. Nah, di sini berdasarkan ID diambilnya karena ini beda tabel database-nya. Nah, di sini selected kelas instruktur. Di sini ada kelasnya, instrukturnya, kemudian ada harinya. Nah, bisa dipilih juga, bisa diedit. Kemudian di bawahnya itu ada tombol submit dengan nama update.
user. Nah, jika ada yang diupdate, maka tadi di controllernya sudah diatur juga. Jika tidak, maka di controller juga sudah diatur. Nah, yang terakhir itu pada halaman ini ada bagian create. Nah, untuk create itu tadi tombolnya ada di atas tabelnya. Nah, sama juga, di sininya juga tetap sama. Di sini ada extend layout admin. Kemudian di sini ada section content. Nah, isinya itu yang pertama ada judulnya, itu add user enrollment. Kemudian di sini juga ada pesan error jika error akan ditampilkannya di bagian atas. Nah, lalu di sini juga ada bagian form. Nah, di form tambah data ini di sini juga ada di bagian controller, root, user, store. Tadi sudah dijelaskan di bagian controller. Kemudian menggunakan method post. Lalu di bawahnya ini ada form yang pertama, yaitu form name. Nah, form name ini kita value-nya itu memasukkan data ke database nama. Nah, kemudian form yang kedua itu ada email. Jadi admin bisa menginputkan email juga, masuk ke database, kemudian admin bisa menambahkan phone number, kemudian menambahkan address, date, tanggal lahir, kemudian gender atau jenis kelamin, menggunakan drop down laki-laki atau perempuan, male atau female. Kemudian di sini juga ada, nah di sini ada swimming class and schedule. Nah, pada si user tersebut dia memilih kelas apa dan jadwalnya itu kapan. Diinputkan oleh admin. Di sini ada for each perulangan. Nah, jika tadi di bagian jadwal diinputkannya banyak, maka nanti di drop down-nya juga munculnya banyak sesuai dengan perulangan. Nah, di sini ada classes S-class atau ini berarti alias. Nah, di sini nanti di bagian drop down-nya itu nampilnya itu si kelas, strip, deskripsinya apa, kemudian schedule-nya itu hari apa. Jika tidak ada harinya, maka yang muncul adalah N/A. Nah, kemudian di bawahnya itu ada bagian action button. Nah, action button-nya itu submit. Nah, submit itu kliknya itu save. Nah, di sini si save itu wrap-nya itu ke bagian index roots yang sudah dijelaskan tadi pada controller. Nah, jika bagian cancel berarti admin tidak jadi menambah data. Nah, ini end section untuk selesai sectionnya. Nah, baik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bagian dashboard admin oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian swim controller dan dashboard admin. Nah, pada bagian ini kita akan membahas kode dari swim controller yang bertanggung jawab untuk menampilkan data statistik dan grafik pada halaman dashboard admin. Nah, ini fungsi dari indeks ini akan menampilkan data terkait jumlah pendaftar dan jumlah peserta pada berbagai kategori. Kategori kelas renang seperti anak-anak, profesional, dan dewasa. Nah, pertama kita mengambil jumlah total pendaftar menggunakan user count ini yang akan menghitung semua peserta yang terdaftar. Kemudian kita akan melakukan query untuk menghitung jumlah pendaftar pada setiap kategori kelas renang menggunakan enrollment join. Ini. Lalu kita menggunakan where untuk memfilter pendaftar berdasarkan jenis kelas. Dan jumlah pendaftar per kategori ini akan disimpan dalam variabel seperti jumlah kelas anak, jumlah kelas profesional, dan jumlah kelas dewasa. Dan selanjutnya, kita membuat array labels. Ini. Kita membuat array label dan data yang akan digunakan untuk menampilkan grafik di dashboard. Di dashboard admin. Dan untuk fungsi landing page, fungsi ini mengarah ke halaman utama atau home. Dan untuk fungsi jadwal di sini, fungsi jadwal ini yang menampilkan jadwal kelas renang yang diambil dari
model swimming class. The swimming class. Untuk fungsi lesku ini menampilkan jadwal les milik peserta yang sedang login dengan menggunakan relasi enrollment with untuk mengambil data kelas renang yang diikuti. Dan sekarang kita lihat di tampilan dashboard admin di Blade template yang menggunakan yang telah kita siapkan di Swim Controller. Pada bagian atas halaman ini ada extend layout untuk halaman layout admin. Nah, pada bagian ini, bagian atas halaman, kita melihat judul dashboard yang ditulis dengan nama dashboard admin SwimEase. Dan di bawahnya ada deskripsi selamat datang di pengelolaan data SwimEase. Nah, judul-judul ini ditampilkan dengan ukuran font yang besar dan tebal pada halaman admin. Dan selanjutnya, pada bagian analisis overview. Dan di bagian ini menampilkan statistik informasi yang menampilkan statistik singkat mengenai jumlah pendaftar pada setiap kategori kelas renang. Dan untuk setiap kategori kelasnya, kita menggunakan card. Yang menampilkan informasi seperti jumlah pendaftar untuk kelas anak-anak, profesional, dan dewasa. Dan di setiap card ini memiliki informasi seperti jumlah pendaftar yang diambil dari variabel yang kita kirimkan dari controller. Kayak dari user, variabel user, jumlah kelas profesional, jumlah kelas anak, dan jumlah kelas dewasa. Ini diambil dari controller. Dan di bagian terakhir, ada grafik statistik yang menggambarkan perbandingan jumlah pendaftar berdasarkan jenis kelas. Di sini saya menggunakan chart.js. Untuk menggambarkan grafik batang. Jadi data untuk grafik ini berasal dari variabel labels dan data yang ada di controller tadi. Setiap kategori kelas ini akan memiliki warna yang berbeda di grafik. Kita lihat. Nah. Jadi ini tuh memudahkan kita untuk membedakan antara kelas anak-anak, profesional, dan dewasa. Dan di sini juga ada sumbu Y. Dan sumbu Y ini pada grafik dimulai dari angka 0. Dan hanya menampilkan angka bulat agar lebih mudah untuk dibaca. Jadi bagian script ini akan memastikan bahwa grafik ditampilkan dengan benar setelah halaman dimuat. Jadi kita mendefinisikan konfigurasi untuk grafik, termasuk jenis grafiknya, warna, dan label untuk setiap kategori kelasnya. Dan data yang dikirimkan dari controller ini di-encode menjadi format JSON. Nah, ini. Kemudian ini digunakan oleh chart.js untuk menggambarkan grafik secara dinamis. Dan grafik ini bersifat responsif ya, yang artinya
yang artinya ia akan menyesuaikan ukuran tampilan sesuai dengan ukuran layar masing-masing. Nah, selanjutnya untuk proses logout, untuk logika logout di Laravel itu sendiri, di sini kita menggunakan root logout. Nah, ini akan secara otomatis dialihkan ke rute logout, yang mana di sini rute logout itu ada di roots di bagian out. Dan kalau kita lihat di sini logout itu controllernya adalah menggunakan authenticate session controller dan memanggil metode bernama destroy. Dan kalau kita lihat di authenticate session controller di bagian destroy itu pertama-tama kita memanggil packet dari Laravel itu sendiri, yaitu out, static metodenya guard dengan parameter web. Nah, ini untuk memanggil metode logout. Jika dilihat, logout itu sendiri adalah di bagian logout. Nah, ini menggunakan interface stateful guard, extend guard. Ya. Untuk logout sendiri itu log the user out of the application. Jadi user itu istilahnya dikeluarkan gitu dari aplikasinya. Setelah menggunakan packet ini, kita juga melakukan session invalidate pada user. Dan validate ini ada di interface namanya session, dan ini adanya di Illuminate contract session.php. Nah, metode invalidate ini sendiri yaitu untuk menghapus data sesi dari user dan juga menghasilkan ID baru. Dan juga di sini juga untuk sessionnya kita lakukan regenerate token. Ini adanya sama seperti invalidate di bagian Illuminate contract session. Namun regenerate token ini untuk menghindari CSRF bila mana orang lain yang tidak memiliki hak gitu untuk dapat melakukan request. Dan regenerate token ini adalah mengenerate CSRF token value yang baru untuk user. Dan juga kita mereturn dalam metode destroy ini, kita redirect user ke slash gitu. Yang mana slash ini nantinya akan ke halaman atau landing page dari aplikasi SwimEase itu sendiri. Selain itu untuk user dengan role user selain admin itu juga sama, nantinya itu memanggil metode destroy pada authenticated session controller. Nah, setelah login admin, selanjutnya yaitu login user. Sebetulnya skemanya itu sama-sama saja. Yang membedakan itu hanya pada ininya controllernya. Nanti kan dicek di sini apakah role dari usernya itu admin atau user. Nah, karena user, maka nanti akan dialihkan atau redirect ke named root bernama dashboard. Nah, di sini kalau kita lihat di web, di bagian web itu kita lihat di sini ada bagian less middleware. Nah, middleware yang digunakan juga sama, ada out dan juga verified. Nah, karena tadi named root-nya bernama dashboard dan kita lihat di sini ada named root bernama dashboard, sebetulnya ini akan mengambil ke //ku. Namun di bagian named root-nya itu dashboard. Nah, setelah diarahkan itu sebetulnya ada satu middleware lagi yang dipakai di sini, bagian middleware. Nah, dan middleware redirect if authenticated, yang mana sama-sama saja sebetulnya, namun yang bedakan di bagian webnya itu tidak dipanggil. Nah, ini otomatis. Nah, jadi dilihat terlebih dahulu jika si user outnya itu role-nya itu apakah admin, apakah user, dan jika user maka diarahkan ke named root bernama dashboard. Nah, nantinya
user itu akan diarahkan karena lesku, karena tadi di bagian kalau kita lihat di sini ada root dashboard dan kita lihat lagi. Nah, ini masuknya ke swim controller dan kita lihat controllernya. Swim controller. Nah, di bagian swim controller itu bagian lesku. Nah, di sini ada swim controller lesku. Nah, di lesku ini kita akan melihat dulu kalau outnya itu user atau bukan. Nah, kalau user di sini kita melakukan operasi database, yaitu kita melihat enrollment table-nya dengan table user dan juga dengan table swimming class dan juga jadwal. Nah, di sini ada clause aware dan clause aware ini untuk apa namanya itu akan menseleksi sesuai dengan user ID-nya. Jika user ID-nya sesuai, maka akan get. Jadi, nantinya si user itu hanya akan melihat data enrollment milik dirinya sendiri, bukan milik orang lain ataupun melihat semua enrollment. Nah, di sini kita returnnya adalah view atau layoutnya atau page lesku. Nah, kalau kita lihat di sini lesku. Nah, di sini lesku dengan membawa data itu dengan membawa data compact user. Bisa kita lihat di sini. Ada class username, kita mengambil data nama berdasarkan ID-nya karena tadi. Selain itu emailnya juga, nomor telepon, dan juga alamat. Nah, di bagian ininya ada table detail, di bagian headernya, table headernya atau detail, dan juga ada informasi. Dan di bagian body-nya itu ada kelas, yang mana isinya itu kita mengambil dari data yang di compact barusan. Ada kelas, ada hari, ada waktunya juga. Dan waktunya itu tentunya waktu mulai dan waktu selesai. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.